Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Allah Ta'ala. Para ulama kita menjelaskan kaidah di dalam penjelasan tentang ismatul anbiya. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tilimsani di dalam kitabnya Luma'ul Adillah. Beliau berkata bahwasanya mustahil terjadi bagi para nabi perbuatan dosa besar, dan boleh saja bagi mereka terjatuh ke dalam dosa kecil yang tidak mengandung unsur hina bagi pelakunya, dengan syarat tidak ada kontinuitas di dalam perbuatan dosa kecil tersebut. Akan tetapi, beliau mengatakan, melanjutkan perkataannya, akan tetapi dosa kecil yang mengandung unsur hina bagi pelakunya, maka itu mustahil terjadi bagi para nabi, seperti mengurangi timbangan dengan mengambil sesuatu yang sudah ditimbang, atau mencuri meskipun satu biji anggur. Itu merupakan bentuk maksiat kecil, dosa kecil yang mengandung unsur hina bagi pelakunya, dan itu mustahil terjadi bagi para nabi. Kemudian sana ada penjelasan tentang perkara yang wajib bagi para nabi dan para rasul secara akal. Pertama, diwajibkan bagi para nabi dan seluruh rasul bersifatan dengan sifat as-siddiq, artinya benar, dan mustahil bagi mereka bersifatan dengan sifat al-kadzib atau bohong. Nah, karena sifat bohong merupakan sifat yang tercela yang mencederai derajat kenabian. Kemudian diwajibkan bagi para nabi juga bersifatan dengan sifat al-fatonah, artinya cerdas. Maka mustahil bagi mereka bersifatan dengan sifat al-baladah, artinya bebal. Bebal tidak mampu menyampaikan hujjah kepada mereka yang menentang, namanya baladah. Dan juga mustahil bagi mereka para nabi bersifatan dengan sifat al-ghabawah, kemudian di antara sifat yang diwajibkan bagi para nabi adalah diwajibkan mereka bersifatan dengan sifat al-amanah. Maka mustahil terjadi bagi para nabi sifat khianah. Maka tidak ada dari mereka yang ketika diminta nasihat kemudian memberikan prasangka kepada orang lain sebuah perkara yang tidak secara hakikatnya, artinya menipu, ada unsur menipu di dalam. Ketika tidak ada dari para nabi yang ketika diminta nasihat kemudian menipu orang yang meminta nasihat tersebut, tidak ada. Maka tidak ada dari para nabi juga yang ketika dititipkan suatu barang menghilangkan barang tersebut atau membuat rusak barang tersebut. Kemudian para nabi juga diwajibkan bagi mereka bersifatan dengan sifat al-fatonah, sebagaimana tadi sudah kita singgung. Maka seluruh para nabi itu semuanya bersifatan dengan sifat cerdas ini.
sifat fatona, memiliki pemahaman yang kuat. Dan mustahil terjadi bagi mereka sifat al-balada dan sifat al-ghabawah, bebal, tidak mampu memahami suatu pembicaraan kecuali setelah diulang beberapa kali. Sifat balada, dijelaskan kagak paham, kagak langsung paham, tapi harus diulang-ulang dulu baru paham. Ini namanya sifat balada. Oleh karena Allah mengutus mereka untuk menjelaskan kepada mereka yang menentang. Kalau seandainya demikian, bagaimana? Allah hakim. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Oleh karena kalau seandainya para nabi bersifatan dengan sifat al-ghabawah, sifat bebal, maka itu akan membuat manusia lari dari dakwahnya. Kemudian para nabi juga diwajibkan bagi mereka terjaga dari sifat ar-radhalah, itu adalah akhlak orang-orang rendahan, seperti mencuri-curi pandang dengan lawan jenis, atau mencuri meskipun satu biji anggur. Kemudian mustahil juga bagi para nabi bersifatan dengan sifat as-safahah, berbicara dengan ungkapan-ungkapan orang rendahan. Sebagaimana mustahil bagi mereka juga bersifatan dengan sifat pengecut. Karena seluruh para nabi itu semuanya bersifatan dengan pemberani, syuja'ah. Kemudian di antara perkara yang mustahil terjadi bagi para nabi adalah bersifatan dengan penyakit yang membuat orang lari dari dakwahnya. Maka dari sini dapat diketahui barang siapa yang menisbatkan kepada para nabi sifat bohong atau sifat ar-radhalah, sifat pengecut, sifat al-khiyanah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sawti, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta." Jadi Allah itu tidak mengutus seorang nabi kecuali dia memiliki rupa yang tampan rupanya, dan indah suaranya. Dan sesungguhnya nabi kalian Rasulullah Muhammad adalah paling indah dan paling tampan dari mereka dan paling indah suaranya. Maka dari hadis ini dapat dipahami bahwasanya seluruh para nabi itu memiliki rupa yang tampan. Maka mustahil bagi mereka bersifatan dengan penyakit yang membuat lari dari dakwahnya. Iya betul, Allah menguji Nabi Ayub dengan sakit yang parah. Tapi meskipun demikian, penyakit yang diderita Nabi Ayub itu tidak sampai membuat orang lari dari dakwahnya. Ini Nabi Ayub
Allah uji dengan penyakit selama 18 tahun. Tapi meskipun demikian, beliau tidak menderita penyakit yang membuat orang lari dari dakwahnya. Kemudian Allah uji Nabi Ayub juga dengan kehilangan seluruh hartanya dan seluruh keluarganya. Tapi meskipun kemudian Allah menyembuhkan kembali dari penyakitnya, mengembalikan kekayaannya, dan memberikan kepada beliau berupa rezeki anak yang banyak. Memberikan rezeki kepada beliau berupa anak yang banyak. Nah, akan tetapi sebagian orang ada yang membuat kisah dusta, yang lalu kisah tersebut dinisbatkan kepada Nabi Ayub. Mereka mengatakan, katanya Nabi Ayub itu tubuhnya dimakan oleh belatung. Jadi katanya sakit parah yang diderita Nabi Ayub sampai belatung memakan tubuhnya. Kemudian lebih parahnya lagi, mereka mengatakan bahwasanya belatung tersebut itu jatuh, kemudian diambil lagi belatung tersebut lalu ditaruh tubuhnya. Mereka sambil mengatakan, "Uli min rizqiki," makalah dari rezeki kalian. Alhamdulillah. Ini merupakan kisah dusta yang tidak layak dinisbatkan kepada Nabi Ayub. Maka kesimpulan dari kisah ini dapat kita pahami dan sudah kita tadi jelaskan bahwasanya seluruh para nabi itu memiliki rupa yang tampan. Tidak ada dari mereka yang buruk rupa di dalam penampilannya. Tidak ada dari mereka yang buta, yang pincang, yang lumpuh dari lahir. Tidak ada. Adapun cerita tentang Nabi Yakub, karena beliau terlalu banyak menangis ketika ditinggalkan Nabi Yusuf sampai memutih matanya dan mengalami kebutaan, itu merupakan kebutaan yang sementara, yang sementara. Kemudian Allah kembalikan pandangan Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf mengirim komisnya dari Mesir ke kota Madian, yaitu tempat ayahanda Nabi Yakub berada. Kemudian Nabi Yakub mencium bau Nabi Yusuf dari komisnya tersebut. Lalu Allah mengembalikan penglihatannya. Maka dari sini beliau bukan merupakan seorang yang buta dari lahirnya. Oleh karena seorang nabi ketika pertama kali diturunkan bagi mereka wahyu, itu haruslah dalam keadaan melihat. Pertama kali ketika diturunkan kepada nabi berupa wahyu, haruslah mereka dalam keadaan melihat. Nah, lalu setelah itu boleh terjadi bagi mereka kebutaan, tapi meskipun demikian kebutaan tersebut hanya sementara, sebagaimana yang terjadi dengan Nabiullah Yakub. Kemudian dari sini juga dapat kita pahami tentang mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu beliau seorang yang buruk rupa, katanya, memiliki tubuh yang pendek seperti kera. Orang tersebut benar-benar telah keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Begitu juga orang yang mengatakan tentang Nabi Adam bahwasanya ia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan telanjang seperti binatang, maka dia benar-benar telah keluar dari agama Islam. Oleh karena mengandung unsur penghinaan dan pendustaan terhadap firman Allah, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi artinya
Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang indah. Maka perkataan sebagian orang mulhid di zaman sekarang, orang ateis, bahwasanya asal manusia itu adalah berupa kera, ini mendustakan firman Allah yang telah tadi kita sebutkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian perkataan mereka juga mendustai atau mendustakan hadis Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Adamu sittina dira'an tulan." Kana Adamu sittina dira'an tulan fi sab'ati adru'in aradan. Jadi Nabi Adam itu tingginya sebesar atau sepanjang 60 dira' dan memiliki lebar yang 7 dira'. Kemudian di antara perkara yang diwajibkan bagi para nabi adalah mereka semua bersifatan dengan sifat at-tabligh, artinya menyampaikan. Maka tidak ada dari mereka yang menyembunyikan apa yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Oleh karena itu merupakan sifat yang tercela, yang naqis, yang menafikan derajat kenabian. Menyembunyikan apa yang Allah wahyukan itu sama halnya dia merupakan sifat tercela yang menafikan derajat kenabian. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi." Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Di makna tamanna di dalam ayat ini adalah qara'a wa tala. Qara'a wa tala. Kemudian makna alqa syaitanu fi umniyati artinya apa? Syaitan itu menambahkan apa yang dikatakan Rasulullah tentang sesuatu yang beliau tidak katakan. Jadi syaitan menambah-nambah sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah untuk memberikan prasangka kepada orang musyrik bahwasanya Rasulullah mengatakan perkataan yang batil di dalam memuji para berhala. Hal ini bukan maknanya bahwasanya syaitan mengendalikan lisan Rasulullah dan berkata menggunakan lidahnya. Bukan demikian maknanya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mufassir Fakhrur Razi di dalam kitab tafsirnya, mengatakan barang siapa yang memperbolehkan bagi Rasulullah untuk menyembah berhala, maka dia telah keluar dari agama Islam. Barang siapa yang memperbolehkan bagi Rasulullah untuk menyembah berhala, maka dia telah keluar dari agama Islam. Jadi dengan demikian orang yang mengatakan bahwasanya syaitan mengendalikan Rasulullah di dalam memuji 3 berhala yang merupakan sesembahan orang-orang kafir, Al-Lat wal Uzza wal Manat, dengan mengatakan katanya tilkal gharanikul ula fa inna syafa'atahunna la turtaja, karena itu merupakan karena mustahil bagi syaitan mengendalikan lisan Rasulullah di dalam memuji sesembahan orang-orang kafir. Jadi cerita ini bermula suatu ketika Rasulullah membacakan surat An-Najm. Kemudian ketika Rasulullah sampai pada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, sampai ayat di sini. Di antara kebiasaan Rasulullah terlebih dahulu kita jelaskan bahwasanya Rasulullah itu berhenti pada setiap
ayat. Jadi ketika Rasulullah sampai pada ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, syaitan mengambil kesempatan ketika Rasulullah melakukan waqaf, melakukan berhenti pada setiap rasul ayat. Kemudian syaitan memperdengarkan kepada orang-orang musyrik yang berada di sekitar Rasulullah dengan memberikan prasangka kepada mereka bahwa Rasulullah lah yang mengatakan pujian kepada sesembahan orang-orang musyrik ketika itu. Maka orang musyrik yang berada di sekitar Rasulullah ketika itu merasa senang ketika mendengar apa yang dikatakan syaitan itu. Kemudian mereka mengatakan, kita tidak pernah mendengar Rasulullah Muhammad menyembah atau memberikan pujian kepada sesembahan kita. Kemudian ketika demikian itu turunlah malaikat Jibril dan mengkabarkan kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian ketika malaikat Jibril mengkabarkan kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi, Rasulullah merasa bersedih. Kemudian turun ayat kepada Rasulullah, fayansahullahu ma yulqis syaitan. Jadi kelanjutan dari ayat ini, fayansahullahu ma yulqis syaitan. Jadi Allah turunkan ayat yang tadi disebutkan sebagai bentuk, ayat yang tadi disebutkan itu merupakan bentuk terhadap pendustaan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Dengan menjelaskan dalam ayat itu bahwa mereka itu bukan merupakan, bahwa perkataan yang diucapkan atau yang keluar, yang dilontarkan kepada mereka itu bukan merupakan perkataan Rasulullah. Tujuan hal ini adalah sebagai bentuk ujian dari Allah di dalam membedakan orang yang mengikuti syaitan dan orang yang mengikuti Rasulullah. Adapun makna firman Allah, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Bukan artinya bahwasanya selain Rasulullah Muhammad itu tidak diperintahkan melakukan bertablik kepada selain kaumnya, tidak demikian. Akan tetapi makna dari hadis ini bahwa para nabi selain Rasulullah Muhammad itu diutus kepada kaum mereka. Bukan artinya mereka tidak menyampaikan kepada selain kaumnya, tidak demikian. Oleh karena amar ma'ruf wan nahy 'anil munkar itu wajib bagi setiap individu mukallaf yang mampu. Maka hal itu lebih pasti bagi seorang para nabi. Kemudian seluruh para nabi juga wajib bersifatan dengan sifat fasih di dalam lisannya. Tidak ada dari mereka yang arat dan tidak ada mereka yang alsaq. Kita mau bilang syum tapi yang keluar sa misalnya. Tidak demikian. Sebagaimana mustahil bagi mereka bersifatan dengan sifat sabqul lisan atau salah ucap, baik di dalam permasalahan syariat atau di dalam permasalahan yang biasa, tidak ada kaitannya dengan syariat. Oleh karena kalau seandainya boleh terjadi bagi para nabi sabqul lisan, maka ketika sampai kepada kaumnya dakwah mereka, kaumnya akan mengatakan, apa yang menjamin kita bahwasanya mereka mengatakan perkataan itu dalam keadaan bukan sabqul lisan? Tidak ada. Maka akan hilang dari situ sifat istiqomah daripada nabi. Kemudian tidak ada di antara para nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak ingin mereka ucapkan.
atau keluar dari mulut mereka perkataan yang tidak ingin mereka ucapkan, melaksana seperti orang yang ngomong dalam keadaan tidur. Itu. Jadi mustahil itu terjadi bagi para nabi. Adapun sifat lupa itu diperbolehkan. Seperti apa yang sifat lupa diperbolehkan bagi para nabi. Hal ini terjadi bahkan dengan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah melakukan salam setelah sholat 2 rakaat. Kemudian para sahabat ketika itu berkata kepada Rasulullah, apakah Rasul mengqada sholat apa karena lupa? Aku siratis sholat am nasid? Kemudian Rasulullah menjawab, semua tidak seperti demikian. Kemudian Rasulullah berkata para sahabat, jadi para sahabat, apa benar yang dikatakan sahabat tadi, namanya Dzuliyadain. Jadi ketika sholat Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat, beliau sana. Kemudian sahabat Dzuliyadain namanya berkata, apakah Rasulullah melakukan qasar sholat apa karena lupa sholat 2 rakaat? Kemudian Rasulullah memastikan kepada sahabat yang lain, memang benar saya sholat 2 rakaat. Iya, mereka jawab. Nah, berarti Rasulullah melanjutkan sholatnya tersebut. Di sini ma'ruf, bahkan dijadikan dalil oleh para ulama ahli fikih. Insyaallah nanti dibahas. Kemudian di antara perkara yang mustahil bagi para nabi adalah sifat gila. Jadi tidak ada dari para nabi yang bersifatan dengan sifat gila. Adapun pingsan maka itu boleh saja terjadi bagi para nabi. Bagaimana yang terjadi dengan Rasulullah sendiri? Suatu ketika beliau pingsan karena menahan rasa sakit detik-detik meninggalnya sampai pingsan. Lalu ketika beliau disiram dengan air, maka Rasulullah terbangun, sadar. Kemudian di antara perkara yang mustahil bagi para nabi adalah terkena sihir di akalnya. Terkena sihir di akalnya. Maka dari sini tidak boleh diyakini bahwasanya sihir itu dapat mempengaruhi akal Rasulullah. Adapun ke dalam jasad, maka sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa itu merupakan perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana seorang Yahudi mensihir Rasulullah, kemudian Rasulullah merasakan rasa sakit akibat sihir yang dibuat oleh orang Yahudi tersebut. Begitu juga di antara sifat yang mustahil bagi para nabi adalah sifat pengecut. Mustahil bagi para nabi sifat pengecut. Adapun sifat takut yang merupakan sifat tabiat dari manusia, maka itu bukan sesuatu yang mustahil bagi para nabi. Akan tetapi itu merupakan sesuatu yang ada di dalam diri mereka, seperti misalnya takut dari ular dan lain sebagainya. Kemudian Allah tidaklah memilih orang yang mengemban amanat atau derajat ini kecuali bagi mereka orang-orang yang terbebas dari sifat ar-radhalah, sifat akhlak-akhlak rendah, yang terbebas dari sifat khiyanah, sifat as-safahah, sifat al-ghabawa, al-balada. Maka barang siapa yang pernah bersifatan dengan sifat-sifat ini, maka itu tidak layak untuk menjadi nabi. Maka dari sini dapat diketahui tidak sah
derajat kenabian bagi saudara-saudara Nabi Yusuf yang melakukan perbuatan keji terhadap Nabi Yusuf dari melemparkannya ke dalam sumur, lalu dan lain sebagainya. Lalu bukanlah yang dimaksud dengan al-asbab yang terdapat di dalam Al-Quran itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kan, tetapi yang dimaksud adalah cucu-cucunya atau keturunannya. Itu yang dimaksud adalah keturunannya. Adapun makna firman Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi tentang Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Para ulama mengatakan ada 5 takwil tentang ayat ini. Ada 5 takwil tentang ayat ini. Di antara yang paling cocok adalah bahwa yang dimaksud dengan firman Allah wa hamma biha itu masih terkait dengan ayat setelah firman Allah laula arra'a burhana rabbi. Maka dari sini Nabi Yusuf tidaklah menginginkan sama sekali untuk melakukan perbuatan zina dengan Imratul Aziz. Oleh karena beliau melihat petunjuk dari Allah. Maka kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk dari Allah, maka ia akan menginginkannya. Dan yang maksud dengan burhan di dalam ayat ini laula arra'ana burhana rabbi adalah bahwa Allah mengilhamkan kepada Nabi Yusuf untuk terjaga dari perbuatan dosa besar. Maka tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan zina sama sekali. Itu diantara ta'wil yang paling cocok. Kemudian para ulama lainnya mengatakan bahwa makna firman Allah walaqad hammat bihi, bahwa Imratul Aziz itu berkeinginan mendorong Yusuf untuk melakukan zina dengan Nabi Yusuf. Dan Yusuf juga berkeinginan untuk mendorong Imratul Aziz supaya terbebas darinya. Sebagian para ulama mentakwilnya demikian. Nah, ringkasannya atau kesimpulannya bahwasanya jadi kesimpulan dari kisah yang berlalu bahwasanya para nabi itu terjaga dari perbuatan dosa besar. Allah Ta'ala a'lamu.